Bab 2381 situs itu buatan manusia. Situs kuno ini ditemukan oleh Garrison Industry. White Tiger dan Robert Slayer bertemu secara kebetulan di tempat ini, dan mereka kembali dengan teknik yang membuat mereka terkenal. Asura memperkenalkan situs kuno itu kepada Levi, tetapi kemudian seseorang berkata bahwa mereka menemukan sesuatu, jadi Levi harus menghentikan Asura. Tunggu aku di sini, aku akan masuk ke dalam. Levi meminta mereka untuk tetap di luar, karena dia tidak ingin mereka tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi. Setelah dia masuk, dia menemukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang mungkin mengguncang bangsa. Jejak ini buatan manusia. Situs buatan manusia modern. Siapapun dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres jika mereka meluangkan waktu untuk melihat lebih dekat. Jelas sekali bahwa situs ini adalah buatan manusia. Seseorang mengambil kesulitan untuk membuat seluruh situs dan menginstalnya dengan banyak harta, obat-obatan, dan teknik. Masalahnya adalah, itu tampak modern, jadi situs itu bahkan tidak kuno untuk memulai. Setelah Garrison Industry menemukan situs itu, semua orang sangat bersemangat memikirkan untuk mendapatkan harta dan teknik yang tak terbayangkan, mereka lupa untuk memeriksa situs itu lebih dekat. Karena itu, mereka tidak menyadari masalahnya. Selain itu, ada situs kuno yang bermunculan di dunia saat itu, jadi itu normal jika tidak ada yang akan curiga. Tetapi yang paling penting adalah bahwa dunia sedang berperang saat itu. Tak terhitung orang tewas setiap hari saat perang berlangsung. Semua orang putus asa untuk menjadi lebih kuat, dan situs kuno muncul pada saat yang tepat. Semua orang tumbuh lebih kuat dengan kecepatan tinggi setelah mendapatkan harta karun dan teknik di dalam situs. Sejak itu, yang mereka pedulikan hanyalah hal-hal di situs yang dapat memberi daya pada mereka. Tidak ada yang peduli jika situs itu benar-benar kuno. Semua orang dibutakan oleh benda-benda berkilau di depan mereka, mereka tidak menyadari bahwa sebagian besar situs kuno dibuat di zaman modern. Levi telah berteori bahwa Lab of Gods berada di balik penciptaan era baru ini, dan sekarang dia memiliki bukti nyata untuk mendukung klaimnya. Dia memiliki bukti bahwa situs tersebut dibuat dan dikendalikan oleh manusia modern. Dia mengambil napas dalam-dalam. Beruntung dia menyadari masalah ini ketika Maya Industries menganalisis masalah yang ada dalam teknik era baru, atau dia tidak akan menyadari ada sesuatu yang salah. Publik mungkin tidak percaya jika dia merilis berita sekarang, tetapi jika mereka menemukan sendiri bahwa semua situs itu palsu, seluruh dunia akan terguncang. Krisis baru bahkan mungkin menimpa umat manusia hanya karena berita itu. Tapi yang paling penting, Dalang akan terkejut dengan berita itu, karena mereka tahu bahwa rencana mereka telah ketahuan. Tidak peduli siapa dalangnya, Levi tidak ingin itu terjadi. Saya harus merahasiakan informasi ini untuk saat ini. Tidak ada yang harus mencari tahu tentang ini. Dia memberitahu semua orang di situs itu, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan memberitahu siapapun tentang rahasia situs ini. Ini bisa dihukum mati. Setelah dia keluar dari situs, Asura dan yang lainnya bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu, Yang Mulia? Levi menatap mereka dengan tajam, jangan bertanya apapun yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Semua orang terguncang oleh tatapan itu. Levi tahu mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun sekarang karena dia berhasil menakut-nakuti mereka agar tunduk. Setelah meninggalkan tempat itu, Levi pergi ke beberapa situs lain dan mengamatinya dengan cermat untuk melihat apakah tebakannya benar. Pada akhirnya, hasilnya membuktikan bahwa teorinya benar. Situs-situs itu buatan manusia. Dia tersentak lagi dan mengirim Deathfin dan yang lainnya untuk mencari semua situs di seluruh dunia. Apa yang dia inginkan adalah data paling rinci yang bisa mereka berikan kepadanya. Levi yakin bahwa dia akan mengungkapkan rahasia besar di balik situs itu jika dia terus menyelidikinya. Sial, sekarang saya tahu situs itu buatan manusia, itu berarti mereka harus berhenti mempraktikkan tekniknya, atau mereka akan benar-benar mati. Tetapi mereka tidak akan mendengarkannya tidak peduli apa yang dia katakan. Dia ingin membicarakan hal ini menggunakan persona kaisar kegelapannya, tapi itu tidak pantas karena dapat menyebabkan banyak masalah. Apa yang harus saya lakukan? Levi berada dalam dilema. Pada saat yang sama, setelah dia kembali, Brigadir Ilahi mengambil obat khusus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meskipun dia terluka parah oleh pukulan itu, obat itu menambalnya dengan cukup cepat sehingga tidak ada yang menyadari bahwa dia terluka. Selain itu, jika tidak ada yang tahu lebih baik,
mereka akan berpikir dia merasa lebih kuat daripada sebelum dia terluka. Jelas dia tidak ingin muncul di The Cardinal Hall dalam keadaan terluka. Dia telah meninggalkan tempat itu selama beberapa dekade, jadi kembali dengan cedera akan terlihat buruk baginya. Beberapa saat kemudian, Brigadir Dewa datang ke gerbang The Cardinal Hall. Bab 2382 Brigadir Ilahi yang tak terkalahkan. Tapi sebelum dia bisa masuk, para penjaga menghentikannya. Tahan, siapa yang ke sana? Saya. Tepat sebelum Brigadir Dewa bisa menjawab, seseorang berlari ke arahnya dan berteriak, "Tuan. Senang bertemu dengan Anda." Dan kemudian pria itu membungkuk di hadapan Brigadir Ilahi dengan sungguh-sungguh. "Brigadir Ilahi, benarkah itu? Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Brigadir Ilahi telah kembali. Dia kembali." Raungan sambutan menyapu The Cardinal Hall, dan semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas. Ketika mereka tahu Brigadir Ilahi telah kembali, semua orang bersorak. Bahkan para pejuang dalam pelatihan soliter keluar untuk menyambutnya. Sebagian besar waktu, hanya 4 dari 12 Jenderal Ilahi yang bertugas, tetapi karena Brigadir Ilahi telah kembali, ke-12 orang keluar untuk menemuinya. Seluruh alasan mereka pergi ke pelatihan soliter di tempat pertama adalah untuk menunggu kembalinya Brigadir Ilahi. Bahkan para petarung kuno muncul, dan di atas semua itu, banyak petarung Eragon datang ke The Cardinal Hall juga. Ini adalah acara terbesar The Cardinal Hall untuk waktu yang lama. Saat itu, banyak orang keberatan ketika Brigadir Ilahi mengatakan dia akan pergi untuk pelatihan soliter. Tapi itu akan memakan waktu lama, dan dia adalah pemimpin The Cardinal Hall. Ini akan seperti seorang raja yang meninggalkan kerajaannya selama bertahun-tahun. Itu tidak diperbolehkan, dan itu sama untuk The Cardinal Hall. Pemimpin harus ada di sekitar untuk menjaga tempat itu tetap aman, tetapi Brigadir Ilahi bersikeras untuk pergi. Dia ingin menjadi lebih kuat dan mencapai ketinggian baru. Itulah mengapa dia meninggalkan segalanya dan pergi ke pelatihan. Lebih banyak kekuatan. Tapi sebelum keberangkatannya, dia meninggalkan pesan. "Ketika saya kembali, saya akan menjadi orang terkuat di bumi." Sekarang dia akhirnya kembali, semua orang mengira dia sudah tak terkalahkan. Kenapa lagi dia kembali saat itu? "Salam, Pak, hidup Brigadir Ilahi." Semua orang berlutut di depannya dan bersorak, merayakan kepulangannya. Brigadir Ilahi adalah pemimpin mereka dan pejuang terkuat di antara mereka. Dengan dia yang memimpin lagi, tidak ada yang bisa menghentikan The Cardinal Hall. "Kami telah lama menunggu ini, Brigadir Ilahi." Para Jenderal Ilahi meneteskan air mata kebahagiaan. Ketika dia pergi saat itu, mereka tahu dia mungkin tidak akan pernah kembali, karena hampir merupakan tugas yang mustahil untuk menjadi petarung terkuat di bumi. Dia bisa menghabiskan seluruh hidupnya mengejar puncak dan masih berakhir dengan beberapa pejuang yang menyaingi dia dalam kekuatan. Tidak peduli zamannya, tidak ada yang berhak menyebut diri mereka tak terkalahkan. Tidak ketika mungkin ada banyak petarung di luar sana yang menyaingi mereka dalam kekuatan. Selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Itu adalah tugas yang tidak dapat diatasi. Semua orang sudah siap untuk Brigadir Ilahi untuk tidak pernah kembali. Itulah mengapa mereka membesarkan Edmund. Mereka ingin dia menggantikan ayahnya dan menjadi pemimpin baru The Cardinal Hall. Aula Kardinal menghabiskan banyak sumber daya untuk membesarkan Edmund. Bahkan Brigadir Surgawi meninggalkan banyak hal untuknya sebelum dia pergi, supaya putranya bisa menjadi lebih kuat. Tempat di mana Edmund mengikuti pelatihan soliter adalah tempat di mana Skyward Sword disegel. Ya, Brigadir Ilahi melakukan itu dengan sengaja. Dia ingin membuat Edmund lebih kuat menggunakan pedang Solaris Energy. Mereka membuat semua persiapan itu karena mereka menyadari bahwa Brigadir Ilahi mungkin tidak akan pernah kembali. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Brigadir Ilahi akan kembali dengan megahnya suatu hari nanti. Semua orang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, meskipun peluangnya tipis. Namun, sekarang setelah Brigadir Surgawi telah kembali, mereka tahu dia sudah menjadi orang terkuat di bumi. Yah, dia bukan yang terkuat. Tapi setidaknya dia yang terkuat di antara semua petarung yang dia kenal, termasuk mereka yang bersembunyi. Karena dia tahu dia sudah menjadi yang terkuat di antara mereka, Brigadir Surgawi kembali. Itu adalah sumpahnya, dan inilah saatnya untuk memenuhinya. "Ayah." Edmund datang untuk berlutut di depan ayahnya, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kemudian, dia memeluk ayahnya erat-erat. "Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama sekarang.
Edmund menangis seperti anak kecil. Ayah, seorang wanita muda muncul, dan dia juga menangis. Wanita ini tidak lain adalah putri bungsu Brigadir Ilahi. Selamat datang kembali, Brigadir Ilahi, Tuan. Selamat atas kepulanganmu. Semoga pemerintahanmu panjang umur. Semua orang di The Cardinal Hall mengirimkan ucapan selamat terdalam mereka kepada Brigadir Ilahi. Dengan bersemangat, Edmund bertanya, Ayah, sekarang setelah Anda kembali, apakah itu berarti Anda adalah orang terkuat di dunia? Brigadir Ilahi hampir terpeleset dan jatuh. Aku baru saja dipukuli, anak nakal. Bab 2383 Anak Jahat. Tetapi kemudian bahkan putrinya menambahkan, ya, Ayah. Kamu bilang kamu tidak akan kembali sampai kamu menjadi orang terkuat di dunia. Dan Anda tidak akan pernah mengingkari janji Anda. Lihat itu, ayahku, orang terkuat di dunia. Dia tampak bangga pada ayahnya, dan Edmund juga sama. Atau bahkan lebih dari adiknya. Lagi pula, dia telah memimpikannya hari di mana ayahnya menjadi orang terkuat di dunia. Dan sekarang mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Ayahnya telah menjadi yang terkuat. Dia bisa membayangkan dirinya melakukan apapun yang dia inginkan tanpa rasa takut atau semangat. Edmund harus mewaspadai banyak orang sebelum ini, khawatir mereka akan menyerangnya begitu mereka mendapat keuntungan. Tetapi sekarang setelah ayahnya kembali, dia tidak perlu takut pada siapapun lagi. Ahem, Brigadir Ilahi terus terbatuk-batuk sementara putranya terus mengoceh. Dia mulai gemetar, dan akhirnya, dia mulai gemetar. Setiap kali mereka mengatakan dia adalah orang terkuat di dunia, dia harus batuk. Pada akhirnya, dia tidak bisa berhenti batuk. Wajahnya merah, dan air matanya terus mengalir di pipinya. Ada apa, Ayah? Ada apa, Brigadir Ilahi, Tuan? Semua orang dengan cepat berkumpul dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Aku baik-baik saja, dia terus batuk meski mengatakan itu. Tidak ada yang pernah membayangkan melihat seorang prajurit yang tak terkalahkan seperti Brigadir Dewa terbatuk begitu keras, tetapi sekarang mereka melihatnya sendiri. Dia tidak akan mati karena batuk, kan? Jika ada yang mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menertawakan betapa konyolnya itu. Tak terkalahkan. Ya, saya juga berpikir begitu sebelum saya kembali. Jika dia membandingkan kekuatannya saat ini dengan semua petarung di era baru, kekuatannya tidak akan tertandingi. Bagaimanapun, dia berhasil mengalahkan Kaisar Kegelapan dengan mudah, dan dia adalah nomor satu di papan peringkat ilahi. Secara teori, dia adalah petarung terkuat di dunia. Papan peringkat ilahi adalah otoritas mutlak di dunia para petarung. Kaisar Kegelapan berhasil mengalahkan semua orang dengan mudah, jadi dia tidak terkalahkan, secara teori. Namun meski begitu, Kaisar Kegelapan kalah darinya selama bertahun-tahun, jadi dengan tambahan, dia adalah petarung terkuat di bumi, bukan dia. Brigadir Ilahi mengenal semua petarung di Erudia, termasuk yang ada di bayang-bayang, Eragon, dan The Cardinal Hall. Tapi dia masih yang terkuat bahkan ketika dia dibandingkan dengan mereka, jadi dia memutuskan untuk kembali ke The Cardinal Hall. Karena dia mendengar bahwa Kaisar Kegelapan telah muncul di Erudia, dia pergi mencarinya. Yang mengejutkannya, dia benar-benar berhasil bertatap muka dengannya, tetapi dia mengalahkannya dengan satu pukulan. Dia tidak cocok untuknya. Dia jauh lebih kuat daripada dia dalam hal kekuatan dan kecepatan, dan dia bahkan tidak bisa menemukan celah untuk mengalahkannya. Pada akhirnya, dia mengaku kalah, dan itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia telah menjadi anak ajaib sejak dia masih kecil, dan semua orang menaruh harapan besar padanya. Sepanjang hidupnya, dia hanya ingin menjadi petarung terkuat, berdiri di puncak dunia ini. Tapi dia kalah, mengerikan. Dia tidak berdaya melawan musuh lamanya, dan dia bahkan tidak bisa mulai menggambarkan betapa kecewanya dia pada dirinya sendiri. Terkuat, apa lelucon. Aku hampir membuat diriku terbunuh saat aku kembali. Saya masih akan terluka parah jika bukan karena obat saya. Baiklah, cukup. Saya baik-baik saja, Brigadir Ilahi dengan cepat memberitahu mereka setelah dia tersentak. Senang mendengarnya. Saya akan memberitahu semua orang tentang kepulangan Anda. Dan mereka semua akan tahu bahwa Anda sekarang tak terkalahkan. Mari kita lihat bagaimana mereka menyukainya. Edmund segera menyatakan, itu adalah berita terbesar The Cardinal Hall selama beberapa dekade terakhir, dan berita terbesar Erudia. Tentu saja, dia akan menyebarkannya sejauh dan seluas mungkin.
Tetapi saat dia mendengar itu, Brigadir Ilahi terbatuk dan terhuyung mundur lagi, kali ini hampir jatuh. Tak terkalahkan. Bisakah Anda berhenti dengan itu? Tak terkalahkan, kakiku. Dan apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda ingin memberitahu semua orang tentang hal itu? Apakah kamu bodoh? Brigadir Surgawi bisa merasakan kewarasannya, dan dia hampir mengalami serangan jantung di tempat. Bocah bodoh ini. Dia sama bodohnya dengan batu bata. Kenapa dia harus mengatakan itu? Itu adalah hari yang paling memalukan dalam hidupnya, tetapi semua orang berpikir itu adalah hari terbaik yang pernah ada. Lebih buruk lagi, mereka terus mengungkitnya, dan mereka bahkan akan memberitahu dunia tentang hal itu. Jika mereka benar-benar melakukan itu, Brigadir Surgawi akan mati karena malu. Bisakah kalian berhenti? Demi Tuhan, berhentilah. Dan kemudian, seseorang dari The Manifest Court bertanya, "Oh, apakah Anda baru saja keluar dari perkelahian, Brigadir Ilahi?" Brigadir Ilahi benar-benar merasa ingin bunuh diri sekarang. Dan di sana mereka pergi lagi. Aku, aku melakukannya, dia mengakuinya. Lagi pula, dia tidak bisa menyembunyikannya dari The Manifest Court bahkan jika dia mau. Bab 2384 Hari Paling Meledak. Orang dari The Manifest Court berkata, "Saya dapat melihat bahwa pertempuran itu sengit." Brigadir Ilahi mengangguk. "Ya, saya bertemu dengan seorang petarung yang kuat." Putrinya terkejut bahwa ayahnya benar-benar menyebut petarung lain yang kuat. "Kamu terlibat dalam pertempuran besar tepat setelah kamu selesai berlatih. Itu pasti salah satu musuh yang kuat." Edmund, dengan semua kebodohannya, menambahkan, "Jika saya benar, Anda pasti pernah bertemu Kaisar Kegelapan, kan? Nomor 1 di papan peringkat ilahi. Tuhan sialan. Apakah Anda seorang pelihat atau sesuatu? Anda hanya perlu membuat tebakan yang tepat, bukan? Anda bocah bodoh. Anda anak idiot." Brigadir Ilahi merasa ingin menamparkan putranya. Setiap kali dia akan melupakan pertarungan itu, Edmund hanya harus merobeknya. "Para jenderal ilahi setuju, Tuan, kami telah mendengar tentang perseteruan di antara kalian berdua. Anda telah melarang dia memasuki Erudia, tapi dia sering muncul di Northampton. Saya yakin dia orang pertama yang ingin Anda singkirkan, Pak. Anda baru saja melawannya, bukan? Beritahu kami bahwa kami benar, Tuan." Para jenderal ilahi berseri-seri pada Brigadir Ilahi, memintanya untuk memuji mereka. Namun, bos mereka hanya ingin menamparkan mereka saat ini. Sialan, idiot ini. Apakah mereka bodoh? Mengapa mereka tidak tutup mulut saja tentang hal itu? Dia melihat sekeliling dan melihat semua orang menatapnya, menunggu jawaban. Pada akhirnya, dia menjawab dengan malu-malu, "Ya, saya baru saja keluar dari pertarungan dengan Kaisar Kegelapan. Maaf, kalian harus melihatku dalam keadaan seperti ini." Edmund dengan bodohnya bertanya lagi, "Ayah, apakah kamu mengalahkannya saat itu?" Tujuannya sederhana. Dia ingin ayahnya memberitahunya bahwa dia mengalahkan Kaisar Kegelapan. Edmund ingin semua orang tahu ayahnya mengalahkan Kaisar Kegelapan yang tak terkalahkan. Itu tidak akan menjadi berita yang terlalu besar di masa lalu, tetapi Kaisar Kegelapan sekarang diletakkan di atas alas yang sangat tinggi. Dia praktis adalah dewa, tapi ya, setiap hal yang dia lakukan mengguncang semua orang sampai ke intinya, jadi dia tidak jauh berbeda dari dewa yang sebenarnya. Tentu saja, semua orang ingin mengalahkannya, dan beberapa tidak benar-benar berpikir Kaisar Kegelapan sekuat yang semua orang inginkan. Beberapa, seperti Edmund, ingin orang-orang dari organisasi mereka sendiri mengalahkan Kaisar Kegelapan. Sekarang dia mengira ayahnya telah melakukannya, dia merasa bangga akan hal itu. Yang tersisa hanyalah mendapatkan konfirmasi langsung dari mulut ayahnya. Edmund menantikannya, dan begitu juga yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah kebanggaan The Cardinal Hall. Namun, di sisi lain, Brigadir Ilahi ingin menamparkan putranya dengan keras dan menjahit mulutnya sehingga dia tidak akan berbicara lagi. Dia tidak pernah ingin membicarakan pertarungan itu lagi, tapi Edmund hanya harus membicarakannya. Karena dia, semua orang menantikan kabar kemenangan yang datang darinya. Jika dia mengatakan dia kalah, semua orang akan kecewa. Aula Kardinal dan bahkan Eragon akan terpukul keras oleh berita itu, dan bahkan mungkin memalukan bagi mereka. Seluruh dunia akan menertawakan kita. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. "Ya, saya mengalahkan Kaisar Kegelapan," Brigadir Ilahi berbohong,
Tetapi dia hanya melakukannya untuk menjawab harapan semua orang. Dia tidak ingin mengecewakan mereka. Yah, aku hanya bisa berdoa untuk yang terbaik. Edmund adalah yang paling bersemangat, dan dia tertawa terbahak-bahak. Nomor 1 di papan peringkat ilahi. Dia masih bukan tandingan ayahku. Ayahku adalah dewa yang sebenarnya di sini. Dia yang terkuat, yang paling kuat, yang tak terkalahkan. Semua orang juga senang. Hari itu adalah hari yang paling menggembirakan di The Cardinal Hall. Tidak hanya Brigadir Ilahi mereka kembali, tetapi dia juga mengalahkan Kaisar Kegelapan sendiri. Saya perlu waktu sendirian untuk menyelesaikan beberapa masalah. Brigadir Ilahi minta diri dan bergegas pergi untuk mencari tempat persembunyian. Tuhan tahu apa lagi yang mungkin terjadi jika dia tinggal di sana lebih lama lagi. Tapi saat dia punya waktu sendirian, dia pikir ada yang salah dengan Kaisar Kegelapan. Itu tidak mungkin Kaisar Kegelapan. Bab 2385 dugaannya. Diliputi oleh keputusasaannya, Brigadir Ilahi mengabaikan beberapa poin penting. Sekarang dia punya waktu sendirian, dia menyadari ada beberapa hal yang tidak beres tentang Kaisar Kegelapan. Tidak ada yang tahu identitas asli Kaisar Kegelapan, tapi dia tahu. Kaisar Kegelapan dulunya adalah juniornya, dan dia mencintainya. Namun, cinta itu tidak terbalas, dan Brigadir Ilahi menikahi Ibu Edmund. Tak lama setelah pernikahan mereka, Ibu Edmund meninggal karena kecelakaan. Saat itu, Kaisar Kegelapan menggunakan celah itu untuk berkencan dengan Brigadir Surgawi dan memiliki anaknya. Namun, ketika Brigadir Ilahi mengetahui bahwa Kaisar Kegelapan adalah orang yang membunuh Ibu Edmund, dia hampir membunuhnya karena marah. Dia hanya terhindar karena dia hamil anak mereka saat itu. Namun, Brigadir Ilahi mengasingkannya dan melarangnya memasuki Erudia lagi. Jika dia melanggar aturan itu, dia akan membunuhnya. Sejak itu, dia menanam benih kebencian di Kaisar Kegelapan, dan dia mulai membuat organisasi di luar negeri untuk meningkatkan kekuatannya. Dia melakukan semua itu supaya dia bisa kembali ke Erudia suatu hari nanti dan berhadapan dengan The Cardinal Hall. Jika itu terjadi, dia bisa berbicara dengannya dengan pijakan yang sama. Dia tidak akan berhenti pada apapun untuk mencapai tujuannya, dan orang-orang seperti Zoe hanyalah pionnya. Namun, rencananya gagal, karena Levi muncul dan menghapusnya dari muka bumi ini. Brigadir Ilahi tahu seberapa dalam kebencian Kaisar Kegelapan. Itu tak terbayangkan, jadi dia tahu dia akan mengejeknya jika dia mengalahkannya. Tapi saat itu, Kaisar Kegelapan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyerangnya. Tepat setelah dia mengalahkannya, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kebencian wanita itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kenapa dia tidak mengatakan apapun padaku setelah dia memukulku? Aneh, ada yang tidak beres. Jika itu benar-benar dia pasti sangat senang bisa mengalahkanku dalam pertarungan yang adil. Tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Aneh, ada yang tidak beres dengannya. Tunggu, mungkinkah itu bukan Kaisar Kegelapan yang sebenarnya? Bisa saja orang lain yang memakai topengnya. Akhirnya, Brigadir Ilahi mendapat inspirasi. Dia terlalu mengenal Kaisar Kegelapan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah juniornya. Pembalasan mungkin memberinya kekuatan besar, tetapi itu ditakdirkan untuk menjadi kekuatan yang terbatas. Tidak mungkin baginya untuk menjadi yang terkuat di dunia. Dengan kata lain, dia seharusnya menang melawannya dengan mudah. Dia benar, Kaisar Kegelapan yang sebenarnya tidak akan memiliki peluang untuk melawannya. Itu adalah kebenaran mutlak dan tak terbantahkan. Dan ada hal lain, Kaisar Kegelapan menjadi lebih aktif saat ini, dan organisasi suci juga berkeliling. Itu jelas berlawanan dengan apa yang dulu dilakukan Kaisar Kegelapan. Selain itu, tingkat kekuatan Kaisar Kegelapan berada di luar grafik. Semua organisasi telah mengevaluasi kekuatan Kaisar Kegelapan, dan mereka menyimpulkan bahwa dia setara dengan nomor 2 dan 3. Namun, Kaisar Kegelapan mengalahkannya dengan mudah. Itu jelas bukan jenis kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh siapapun di papan peringkat ilahi. Ada yang salah. Ini orang yang berbeda. Kaisar Kegelapan adalah orang yang berbeda sekarang. Orang yang kutemui itu palsu. Itu bukan Kaisar Kegelapan. Petarung teratas di papan peringkat ilahi bukanlah orang yang sama seperti yang semua orang pikirkan. Kemana dia pergi, sekarang tempatnya diambil. Mungkin kuburan. Atau mungkin dia dalam masalah. Kembali ketika Brigadir Surgawi keluar,
dia berkunjung ke markas organisasi suci, di mana Levi ditahan di penjara kegelapan. Dia melihat penjara sebelumnya, dan dia tahu ada seorang tahanan di dalam yang mencoba melepaskan diri dari sel. Tapi dia tahu itu tidak mungkin karena itu pasti akan menjadi usaha yang sia-sia. Penjara kegelapan adalah penemuan dari Erudia, jadi dia tahu betapa kuatnya itu. Saat itu, dia tahu Kaisar Kegelapan sedang bergerak. Ketika dia kembali ke markas organisasi suci lagi, Levi sudah pergi. Penjara kegelapan rusak, dan lanskap berubah, secara harfiah. Ketika dia melihat itu, dia tahu Kaisar Kegelapan berada dalam masalah besar. Jika tebakanku benar, Kaisar Kegelapan palsu mungkin adalah orang yang menghancurkan penjara kegelapan. Yang asli mungkin sudah mati saat ini. Pembunuhnya mengambil topengnya dan menyamar sebagai dia. Jadi dia pasti orang yang aku temui sebelumnya. Tidak heran dia berhasil menjatuhkanku dengan satu pukulan. Dan dia mungkin bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan itulah mengapa dia berhasil menghancurkan penjara kegelapan. Brigadir Ilahi tersentak, dan dia basah kuyup oleh keringat. Bab 2386 sampah ini menyebut dirinya tak terkalahkan. Dia menakutkan dan melampaui apa yang bisa dibayangkan siapapun. Sekarang saya tahu mengapa Kaisar Kegelapan begitu kuat. Itu bahkan bukan orang yang sama lagi. Orang ini bisa menghancurkan penjara kegelapan. Pertanyaannya, siapa dia? Semakin dia berpikir, semakin menakutkan kebenarannya, dan dia menyadari bahwa celah antara dia dan Kaisar Kegelapan bukan hanya jurang maut. Itu mungkin seluruh alam semesta. Orang itu menghancurkan penjara kegelapan ketika aku bahkan tidak bisa melakukan itu. Hek, bahkan tidak 100 dari saya bisa mencapai itu. Hei tunggu. Ada pertanyaan lain di sini. Bagaimana dia bisa mengunci seseorang seperti itu? Jika dia sudah sekuat itu sebelum dia dikunci, dia akan mati 1000 kali. Kecuali jika dia dihidupkan ketika dia berada di penjara kegelapan. Kecuali dia lebih lemah darinya sebelum dia terkunci di sana. Astaga jenius macam apa itu? Dia berubah dari yang lebih lemah darinya menjadi makhluk yang mampu menghancurkan penjara kegelapan dalam waktu sesingkat itu. Ini tidak bisa dipercaya. Saya tidak berpikir saya dapat melakukan hal yang sama bahkan jika saya memiliki 1 milenium untuk dihabiskan. Siapa pria itu? Siapa pria yang dia kunci? Aku harus sampai ke dasar ini. Ada alasan mengapa dia adalah Brigadir Ilahi, bukan orang lain. Dia kuat, mampu, dan yang terpenting, cerdas. Meskipun dia hampir tidak memiliki petunjuk, dia berhasil membuat analisis yang hampir sangat akurat. Kembali keluar, Edmund dan saudara perempuannya bingung dengan reaksi ayah mereka sebelumnya. Ayah bertingkah aneh. Apa yang salah dengan dia? Dia seharusnya menjadi yang terkuat sekarang setelah dia mengalahkan Kaisar Kegelapan, tapi dia tidak tampak bahagia. Bahkan, dia tampak tersiksa. Mungkin itulah dilema yang dia alami. Kalian sangat senang dia menjadi pria terkuat, tetapi bahkan dia memiliki rasa frustrasinya sendiri. Sekarang dia yang terkuat, dia tidak memiliki saingan untuk bertarung, kata seorang jenderal ilahi. Ya, kamu ada benarnya. Saya akan memberi tahu dunia tentang berita itu. Petik 2. Waktu telah berubah. Sebelum ini, kekuatan seperti The Cardinal Hall memilih untuk tetap tersembunyi dan mencoba yang terbaik untuk tidak terungkap. Namun, sekarang seluruh dunia tahu tentang keberadaan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi The Cardinal Hall untuk merilis berita tentang kembalinya Brigadir Ilahi dan kekalahan Kaisar Kegelapan di tangannya. Dunia dikejutkan oleh berita itu, terutama ketika mereka mendengar Brigadir Ilahi telah mengalahkan Kaisar Kegelapan. Kabar tersebut menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat. Suci Kaisar Kegelapan dikalahkan. Kaisar Kegelapan itu, seberapa kuatkah Brigadir Ilahi? Petik 2. Erudia penuh dengan petarung yang kuat. Tidak heran itu adalah area terlarang. Petik 2. Jangan pernah melewati erudian manapun. Apakah Anda mendengar saya? Seluruh dunia terguncang, tetapi Edmund terlebih lagi. Bagaimanapun, ayahnya sendiri telah menjadi orang terkuat di bumi. Namun, ada satu orang yang terkejut lebih dari siapapun. Itu tidak lain adalah Levi. Dia adalah orang pertama yang tahu tentang kembalinya Brigadir Ilahi, dan dia mengalahkan orang itu. Tapi sekarang berita itu sepertinya mengatakan bahwa persona Kaisar Kegelapannya lah yang dikalahkan. Yah, seseorang tidak tahu malu. Orang itu menyerah,
Tapi sekarang dia memberitahu semua orang bahwa dia keluar sebagai pemenang. Dan sekarang seluruh dunia mengatakan dia orang terkuat di bumi. Levi terdiam. Bahkan aku tidak akan menyebut diriku orang terkuat di dunia, dan pecundang sepertimu menyebut dirimu seperti itu. Bodoh asterisk. Saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi mentor saya bahkan lebih kuat dari saya. Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Saya tidak terkalahkan, dan sampai ini tentu saja tidak. Levi menyeringai. Pada saat yang sama, Brigadir Surgawi kembali setelah dia selesai menganalisis Kaisar Kegelapan yang baru, tetapi ketika dia mendengar The Cardinal Hall telah memberitahu seluruh dunia bahwa dia tidak terkalahkan, dia jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke tanah. Semua orang terkejut dengan itu, tentu saja. Dia hanya berbohong kepada mereka agar mereka tidak terguncang, tetapi sekarang mereka memberinya masalah. Sekarang setelah mereka merilis berita, seluruh dunia akan mengetahui tentang pertempuran itu, termasuk Kaisar Kegelapan sendiri. Bagaimana jika dia tersinggung karena ini? Brigadir Ilahi berkeringat banyak memikirkan hal itu. Aku bisa mencium bau kematian datang untukku. Sialan, aku ingin membunuh bocah ini. Apa yang terjadi, ayah? Edmund tidak percaya ayahnya benar-benar jatuh. Apa yang terjadi padanya? Aku ingin tahu sesuatu. Siapa yang dikurung Kaisar Kegelapan baru-baru ini? Brigadir Ilahi bertanya. Hah? Oh, ini Levi, jawab Edmund, meskipun dia bertanya-tanya mengapa ayahnya menanyakan itu. Bab 2387 Aku akan meminta maaf padanya. Semua orang menjawab, ya, itu orangnya. Levi dikurung selama 3 tahun, dan setelah dia keluar, dia sama sekali tidak berhubungan dengan era baru. Dia berada di peringkat beberapa ribu di papan peringkat sementara, tetapi setelah dia mulai berlatih teknik era baru, dia meningkat pesat dan naik ke papan peringkat ilahi. Mati terakhir, meskipun. Petik 2. Brigadir Ilahi dengan cepat bertanya, apakah dia sendiri yang mengakuinya? Ya, menurutnya, dia dikurung selama 3 tahun oleh Kaisar Kegelapan, karena istrinya adalah murid Kaisar Kegelapan. Saya bahkan mendengar bahwa dia meminta istrinya untuk memutuskan semua hubungan dengan Kaisar Kegelapan, mengatakan bahwa dia sedang digunakan. Dan dia bahkan memberitahunya bahwa Kaisar Kegelapan mengurungnya selama 3 tahun penuh. Semua orang terus berbicara tentang masa lalu, tetapi Brigadir Ilahi berhenti mendengarkan. Pada saat itu, dia tahu tebakannya benar. Levi adalah Kaisar Kegelapan saat ini, dan orang yang menghancurkan penjara kegelapan. Dia adalah petarung top di dunia. Dan dialah yang menghancurkan Skyward Sword, kemungkinan besar. Melakukannya agar dia bisa menyelamatkan istrinya. Jadi mereka semua adalah orang yang sama. Tidak butuh waktu lama bagi Brigadir Ilahi untuk memilah semua misteri. Sekarang setelah Levi mengambil topengnya, itu berarti Kaisar Kegelapan yang sebenarnya sudah mati. Meskipun dia terbunuh, Brigadir Surgawi tidak merasakan apa-apa. Jika ada, dia merasa lega. Dia tidak bisa membunuhnya sendiri, tetapi orang lain melakukannya untuknya. Sekarang, istrinya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Pada saat yang sama, semua orang bertanya-tanya mengapa Brigadir Ilahi menanyakan pertanyaan itu. Apa yang dia lakukan? Mengapa Anda ingin tahu tentang itu, ayah? Edmund bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan urusanmu. Dia melanjutkan, Levi, katamu. Raja Mahkota, saya kira. Dan ayah gadis itu. Iya, itu dia. Semua orang mengangguk. Brigadir Ilahi meratap, begitu. Tidak heran putrinya begitu berbakat. Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu hanya membuat semua orang semakin penasaran. Ayah, mengapa kamu begitu ingin tahu tentang Levi? Dia hanya seorang pecundang yang tidak memiliki bakat sama sekali. Aku bisa mengalahkannya dengan 1 jari, ejek Edmund. Dia adalah salah satu dari 10 besar di papan peringkat ilahi, sementara Levi mati terakhir. Dilihat dari itu, dia jauh lebih kuat daripada Levi sendiri. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Sekarang Brigadir Ilahi benar-benar ingin mencabik-cabik putranya. Orang itu baru saja memukuliku dengan 1 pukulan. Dia orang terkuat di dunia, bukan aku. Dan menurutmu sampah sepertimu bisa melawannya? Hah? Edmund tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar, dan semua orang juga. Bagaimanapun, Brigadir Ilahi tampaknya sangat memikirkan Levi. Sedemikian rupa sehingga dia akan mengkritik putranya sendiri untuk itu. Ayah,
dia baru saja mati terakhir di papan peringkat ilahi. Dia bukan tandinganku. Orang itu bukan apa-apa dan saya telah meningkat pesat. Edmund membela diri. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia lebih buruk daripada pecundang di depan ayahnya. Brigadir Ilahi memandangnya dengan ragu, dan Edmund tahu ayahnya tidak menyetujui kekuatannya. Iya, pria itu bukan tandinganku, tapi putrinya sangat berbakat. Saya mendengar dia menyerah pada semua ajaran sesepuh dan menciptakan hal sendiri. Selain itu, dia benar-benar berhasil. Gadis itu sudah sekuat aku sekarang. Itulah satu-satunya saat Edmund cemburu pada seorang anak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Forlevia jauh lebih berbakat daripada dia. Dia bisa membuat jalan baru yang menjadi miliknya, tapi dia tidak bisa. Dia harus mengakui itu. Iya, anak itu sangat berbakat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Brigadir Ilahi mengangguk. Dia mengerti bahwa gadis itu adalah masa depan Erudia dan The Cardinal Hall, tapi tetap saja, itu adalah masa depan, bukan masa sekarang. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan pernah bisa menyamai ayahnya. Di mana Levi tinggal? Brigadir Ilahi terus bertanya. Apa? Mengapa Anda bertanya, Ayah? Petik 2. Aku ingin meminta maaf padanya. Bab 2388 Raja yang tak terkalahkan harus mengangkat kepalanya. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Saat Brigadir Ilahi mengatakan dia ingin meminta maaf kepada Levi, semua orang ketakutan dan terkejut. Apakah dia ingin meminta maaf? Apakah Brigadir Ilahi ingin meminta maaf kepada Levi? Mengapa? Itu adalah hal yang mustahil. Kenapa dia harus minta maaf pada Levi? Oh, aku mengerti. Ayah melakukan ini karena apa yang dilakukan Kaisar Kegelapan. Jika bukan karena dia, Levi tidak akan dikurung, dan istrinya tidak akan dimanfaatkan, kata Edmund. Maaf, Ayah, tapi aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan Kaisar Kegelapan. Dia juniormu, dan kalian punya sejarah. Dia pikir ayahnya hanya meminta maaf karena apa yang dilakukan Kaisar Kegelapan, tetapi ayahnya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun, Brigadir Ilahi memelototi putranya. Maukah kamu menutup mulutmu? Tidak bisakah kamu diam sekali saja? Berhentilah bertanya. Katakan saja di mana dia tinggal, dia menuntut dengan tidak sabar. Ya Tuhan, mereka sangat bodoh. Rumahnya di Northampton. Haruskah saya membawa Anda ke sana, Ayah? Edmund menawarkan diri. Brigadir Ilahi menatapnya. Tidak, aku akan pergi sendiri. Tapi kemudian dia tiba-tiba memperhatikan putrinya. Dia bertemu dengannya ketika dia keluar dan sekitar. Dia adalah seorang yatim piatu, tetapi dia memiliki bakat, jadi Brigadir Surgawi mengadopsinya dan mengirimnya ke The Cardinal Hall ketika dia masih remaja. Dan sekarang gadis itu sudah berumur 20. Karena Brigadir Ilahi berasal dari keluarga Birmingham, ia menamai putri angkatnya Queenie Birmingham. Ikut denganku, Queenie. Untuk beberapa alasan, Brigadir Ilahi ingin putrinya ikut, bukan putranya. Queenie punya beberapa pertanyaan, tapi dia tetap mengikuti ayahnya. Edmund bergumam, ayah bertingkah aneh sejak dia kembali. Saya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Semua orang berbagi sentimennya juga. Iya, dia sudah menjadi orang terkuat di dunia, dan dia mengalahkan Kaisar Kegelapan. Tapi untuk beberapa alasan, aku merasa dia berhati-hati, terlalu berhati-hati. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak mengerti. Dia menang? Bukan. Jadi mengapa dia bertindak seperti dia kalah dalam pertempuran? Beberapa saat kemudian, Brigadir Ilahi dan Queenie datang ke Northampton dan mengunjungi rumah Levi. Zoe melihat mereka, dan dia bertanya, siapa yang kamu cari? Brigadir Ilahi tersenyum. Halo, Nyonya Garrison. Kami dari The Cardinal Hall, dan kami di sini untuk Levi Garrison. Queenie tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayahnya, pemimpin The Cardinal Hall, orang yang mengalahkan Kaisar Kegelapan, dan petarung terkuat di dunia, bersikap sopan kepada Zoe. Ola Kardinal akan menjadi bahan tertawaan jika ada yang mengetahui hal ini, jadi dia dengan cepat berkata, Ayah, kamu tidak harus tunduk padanya. Dia tidak layak. Kesunyian. Brigadir Ilahi memelototi putrinya. Saya melihat. Silahkan masuk. Zoe membiarkan mereka masuk tanpa berkata apa-apa. Setelah mereka datang ke kediaman Levi, Brigadir Ilahi meminta putrinya untuk tetap di luar, sementara dia masuk ke dalam dengan gugup. Levi memperhatikannya dari jarak 1 mil, tentu saja,
dan dia bertanya-tanya mengapa Brigadir Ilahi ada di sini untuk menemuinya. Tidak ada alasan untuk itu. Aku bahkan tidak menunjukkan wajahku padanya. Kamu siapa? Dan mengapa Anda di sini untuk melihat saya? Levi bertanya dengan sengaja. Anda tidak perlu berpura-pura bodoh, Tuan Garrison. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Anda adalah Kaisar Kegelapan saat ini dan orang yang menghancurkan penjara kegelapan. Kaulah yang aku temui sebelumnya juga. Jika tebakanku benar, kamu juga membunuh Kaisar Kegelapan yang asli, bukan? Brigadir Ilahi bertanya. Levi terkejut bahwa Brigadir Ilahi mengetahui identitas aslinya. Kurasa dia lebih pintar dari yang kukira. Dia orang pertama yang menemukan kebenaran. Bahkan, seluruh kebenaran. Saya terkesan. Orang ini pintar. Dia mungkin mengenal Kaisar Kegelapan yang asli dan berhasil menyimpulkan semuanya menggunakan celah itu. Saya melihat. Jadi kenapa kamu di sini? Levi tersenyum. Bab 2389 Brigadir Ilahi menjadi pesuruh. Ini adalah orang kedua yang tahu tentang kekuatannya yang sebenarnya. Cirrus adalah yang pertama. Deathvin dan yang lainnya tahu dia kuat, tetapi mereka tidak tahu sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Brigadir Ilahi, bagaimanapun, jelas tahu. Saya di sini untuk meminta maaf, Tuan Garrison. Saya tidak mengizinkan penyebaran berita itu, tetapi saya mengakui bahwa saya merahasiakan kekalahan saya karena keinginan egois saya. Itu sebabnya anakku yang bodoh mengira aku telah mengalahkanmu dan sekarang aku tak terkalahkan. Dia membungkuk pada Levi dalam-dalam. Levi tersenyum. Apakah itu semuanya? Tidak apa-apa. Saya tidak peduli tentang hal-hal yang tidak berguna seperti kemuliaan. Selain itu, tidak ada yang berhak menyebut diri mereka yang terkuat. Dunia ini jauh lebih misterius daripada yang Anda pikirkan. Tidak ada yang memiliki hak untuk menyebut diri mereka yang terkuat dulu. Petik 2. Pada saat yang sama, Zoe dan yang lainnya mengetahui tentang siapa tamu itu sebenarnya, dan mereka terkejut. Bagaimanapun, mereka mengira Brigadir Ilahi mengalahkan Kaisar Kegelapan, dan dia lebih kuat dari siapapun di papan peringkat ilahi. Belum lagi dia adalah pemimpin The Cardinal Hall. Tidak heran putrinya menganggap rendah semua orang di sini. Banyak orang ingin memberinya pelajaran sejak awal, tetapi begitu mereka mengetahui identitas aslinya, mereka meminta maaf dan mulai memarahinya. Semakin banyak orang mengetahui bahwa Brigadir Ilahi ada di Northampton. Lebih tepatnya, di rumah Levi. Keluarga Lopez dan Kulit Hitam sangat antusias, dan seluruh keluarga datang untuk bergabung pada kesempatan itu. Bahkan jika mereka tidak bisa berteman dengan Brigadir Surgawi, setidaknya mereka harus mengenalnya. Itu akan menguntungkan mereka jika mereka memberitahu semua orang bahwa Brigadir Ilahi yang tak terkalahkan pernah datang ke tempat mereka. Kenapa kalian di sini? Alasan yang sama seperti kalian. Kami di sini untuk menyaksikan petarung terkuat. Sama, itulah nomor satu yang sebenarnya. Dia mengalahkan Kaisar Kegelapan. Semua orang berdengung dengan kegembiraan, sementara Queenie menganggapnya lucu. Dia bangga dengan ayahnya. Haha, aku putri petarung terkuat di dunia. Beberapa saat kemudian, Floyd dan murid-murid lainnya datang, bersama dengan pedang iblis dan malaikat kegelapan. Bahkan teman Azure Dragon, Kirin, dan Levi datang. Semua orang ingin melihat seperti apa pria terkuat di dunia, jadi Manor itu pada akhirnya dikelilingi oleh hampir 1000 orang. Kembali di Manor, Brigadir Ilahi memberitahu Levi tentang sejarahnya dengan Kaisar Kegelapan sehingga Levi dapat mempercepatnya. Jangan khawatir, saya tidak menyalahkan Anda. Jika saya ingin Anda mati, Anda akan berada di peti mati sekarang. Petik 2. Brigadir Ilahi bergetar karena kegembiraan. Terima kasih, Maestro. Saya tahu Anda tidak akan peduli dengan hal-hal sepele seperti gelar. Jika saya boleh bertanya, saya perhatikan bahwa Anda sedang bergerak. Apakah Anda sedang mencari sesuatu? Apakah ini tentang Lab of Gods? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Petik 2. Brigadir Ilahi adalah orang yang cerdas. Dia bisa menebak apa yang coba dilakukan Levi hanya dari aktivitasnya baru-baru ini saja. Tidak semua orang bisa melakukan itu, jadi dia bukan bos The Cardinal Hall tanpa alasan. Pria itu memiliki kekuatan, keterampilan kepemimpinan, dan otak untuk but. Levi tersenyum. Saya suka berbicara dengan orang pintar. Iya, saya mencari tahu bagaimana mereka terkait dengan perubahan di era baru.
Dia kemudian memberitahu Brigadir Ilahi tentang teorinya dan apa yang dia temukan. Aku tahu itu. Aku tahu ada yang tidak beres. Saya juga melihat banyak petunjuk di sini. Brigadir Ilahi mulai berbicara tentang temuannya dengan Levi. Dia juga sedang mencari di Lab of Gods dan menemukan beberapa petunjuk yang berguna untuk rencana Levi. Pembicaraan berlangsung selama setengah jam. Akhirnya, Brigadir Ilahi berkata, jika Anda membutuhkan saya akan ada di sini untuk membantu. Sebenarnya, aku butuh bantuanmu. Aku punya misi untukmu, tapi aku ingin kamu menyelesaikannya tanpa ada yang tahu. Meskipun seharusnya tidak sulit bagi orang sepertimu. Ingat saja, tidak ada jiwa yang harus tahu tentang ini. Levi tersenyum. Punya bawahan yang hebat hari ini. Pemeliharaan ilahi, kurasa. Tidak ada yang mengharapkan Brigadir Ilahi bekerja untuk Levi, bahkan Levi sendiri. Tapi itulah kenyataannya. Bab 2390 menikahi Queenie of. Untuk Erudia, Brigadir Ilahi menerima misi tersebut. Levi melakukannya untuk Erudia dan dunia pada umumnya. Dia tidak melihat alasan untuk menolak. Dan juga karena Levi sangat kuat. Mereka langsung cocok, dan bantuan Brigadir Ilahi akan sangat membantu rencana Levi. Sebelum ini, mustahil baginya untuk meminta bantuan The Cardinal Hall. Edmund adalah pria yang keras kepala, jadi dia tidak akan pernah menyetujuinya. Sekarang ayahnya ada di sini, itu membuat akses jauh lebih mudah. Lagi pula, orang pintar itu mudah diajak bicara. Levi bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan satu panggilan. Pak Garrison, aku punya permintaan, tapi, Brigadir Surgawi itu sepertinya sedang berjuang untuk membuat permintaannya. Apa itu? Levi penasaran dengan permintaan itu. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membicarakannya, kan? Tuan, tidak? Raja Mahkota, maukah kamu menikahi putriku? Dia yatim piatu yang saya adopsi ketika saya bepergian. 20 tahun ini. Dia cantik dan juga berbakat. Mungkin salah satu dari 10 petarung teratas di papan peringkat ilahi. Tentu saja, dia bukan tandinganmu, tapi dia tidak terlalu buruk. Itulah alasan sebenarnya Brigadir Ilahi membawa putrinya. Ketika dia tahu tentang kekuatan Levi yang sebenarnya, dia tahu dia memiliki banyak keuntungan dengan menikahkan Queenie dengannya. Pertama, itu berarti Levi akan benar-benar berada di pihak The Cardinal Hall begitu mereka menjadi keluarga. Kedua, anak Levi dan Queenie bahkan bisa lebih berbakat daripada Forlevia, mengingat bakat mereka. Anak itu akan menjadi The Cardinal Hall dan masa depan Erudia. Jika Levi menikah dengan Queenie, The Cardinal Hall dan Erudia akan ditetapkan selama bertahun-tahun yang akan datang. Bangsa ini akan berjalan setidaknya 1 abad tanpa menghadapi masalah besar. Tentu saja, Brigadir Surgawi ingin membantu Queenie juga. Bagaimanapun, dia harus menikahi orang terbaik yang bisa dia temukan, dan Levi adalah kandidat terbaik. Di sisi lain, Levi bingung setelah mendengar permintaan itu. Apakah dia ingin menikahkan putrinya denganku? Apakah dia marah? Dia menatap Brigadir Ilahi. Kakak, apakah kamu marah? Saya sudah menikah, dan anak saya sudah besar sekarang. Dia adalah masa depan The Cardinal Hall. Apa kau yakin tidak bercanda? Jadi, Anda terlalu konservatif, Ten. Garrison. Iya, monogami baik-baik saja untuk warga biasa, tapi itu normal bagi orang-orang seperti Anda untuk memiliki lebih dari satu istri. Masuk saja. Maksud saya, dengan Anda sebagai ayah, saya yakin semua anak Anda akan menjadi jenius. Brigadir Ilahi tersenyum. Apa-apaan? Sejujurnya, Levi bahkan tidak pernah berpikir untuk berkencan dengan wanita lain, apalagi menikahinya. Bagaimanapun, dia memiliki Zoe. Sekarang setelah dia memiliki Forlevia, dia pikir tidak dapat diterima baginya untuk menikahi wanita lain. Sekarang, jangan terburu-buru, Tuan Garrison. Putri saya di luar, jadi Anda bisa melihatnya. Petik 2. Brigadir Ilahi tidak memberi Levi waktu untuk menolak, jadi dia langsung menyeret Levi keluar, tapi apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Ada apa dengan semua orang? Seluruh tempat dikelilingi. Ketika Brigadir Ilahi keluar, semua orang pergi untuk menyapa. Mereka melihat Levi berdiri di sisinya tentu saja, dan mereka merasa cemburu. Brigadir Ilahi ada di sana untuk waktu yang lama. Aku yakin itu karena Evie. Dia adalah masa depan mereka, dan bahkan para tetua mengikutinya saat dia keluar dari pelatihan.
Brigadir Surgawi adalah pemimpin The Cardinal Hall, jadi tentu saja, dia peduli pada Evie. Itu sebabnya dia datang ke sini untuk menemui Levi, kata Son dengan nada cemburu. Dia beruntung memiliki putri yang berbakat. Lihat kami, semua anak kita bodoh. Semua orang meratapi nasib buruk mereka alih-alih mengatasi masalah yang sebenarnya. Brigadir Ilahi mengambil Levi dan datang ke Queenie. Ini putriku, Queenie. Queenie, aku telah memutuskan untuk menikahkanmu dengan C, Tuan Garrison. Bersambung.